Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Syawitri dari program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi analisis wacana dan pragmatik dengan topik wacana multimoda, pengertian, ciri, dan struktur. 1. Pengertian wacana multimoda. Perkembangan teknologi dan desain grafis menjadikan manusia lebih kreatif dalam menyajikan informasi melalui gambar dengan kombinasi teks dan warna yang menarik. Gambar dikombinasikan dengan warna, teks, dan tata letak, sehingga membentuk wacana yang mudah dipahami oleh orang banyak. Ketika mengkombinasikan teks dan gambar dalam penyajian, pembuat wacana berpijak pada ideologi tertentu. Apa yang disajikan dalam gambar dan teks mengandung makna yang tersirat dan tersurat. Pembaca yang bijak harus mampu menafsirkan wacana tersebut untuk meminimalisir kekeliruan dalam menerima. Jadi, wacana yang muncul dengan kombinasi gambar, warna, dan tata letak disebut wacana multimoda. Oh Halloran pada tahun 2011 memandang bahwa wacana multimoda merupakan paradigma baru dalam studi wacana untuk mempelajari bahasa yang dikombinasikan dengan sumber daya lain seperti gambar, simbolis, isyarat, tindakan, dan suara. Nah, fenomena multimoda juga merupakan segala sumber semiotik yang digunakan untuk mendeskripsikan sumber daya atau mode seperti bahasa, gambar, desain yang mengintegrasikan seluruh modalitas sensorik seperti visual, audio, dan kinestetik dalam teks. Chris dan Lewin pada tahun 2011 menyatakan bahwa di dalam proses analisis multimoda digunakan pendekatan semiotik sosial. Nah, semiotik sosial ini memiliki dua aspek. Yang pertama, sarana material, yang kedua, sarana sumber daya. Sarana material digunakan untuk representasi, sedangkan sumber daya atau mode digunakan untuk membuat teks, tanda atau makna. Dalam proses pembuatan makna, kedua aspek semiotik sosial ini saling berhubungan. Pendekatan wacana multimoda semiotik sosial merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh semiotik sosial Holiday. Oh Halloran 2011 menyatakan bahwa pendekatan sosial mengandung 3 prinsip dasar. Yang pertama, konseptualisasi, yang kedua, metafungsi, dan yang ketiga, inisiasi. Nah, konseptualisasi menghubungkan fitur teks, misalnya gambar dan suara melalui sistem tekstio-gramatikal dalam konteks sosial, situasi, dan budaya. Konsep yang kedua, metafungsi. Nah, konsep ini memodelkan potensi makna sumber semiotik menjadi 3 makna. Yang pertama, makna ideasional, yang kedua, makna interpersonal, dan yang ketiga, makna tekstual. Konsep yang ketiga, inisiasi. Konsep yang ketiga ini memodelkan hubungan pilihan aktual dalam teks dengan potensi sistemik dan memunculkan pola pilihan dalam jenis teks. 2. Ciri wacana multimoda. Sebuah wacana multimoda mengandung komposisi tertentu. Komposisi tersebut yang menghubungkan wacana dengan makna representasi dan makna interaktif. Nah, menurut Chris dan Lewin 2006, wacana multimoda terdapat arti penting, yaitu pengedepanan unsur tertentu. Cirinya yaitu mengedepankan latar depan, latar belakang, ukuran relatif, kontras dalam pewarnaan, perbedaan ketajaman gambar dan warna, dan sebagainya. Nah, analisis wacana multimoda tidak terbatas pada gambar visual saja, tetapi juga pada layan atau tata letak dalam wacana. Ketiga, struktur wacana multimoda. Nah, menurut Van Dijk, wacana multimoda terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, struktur makro, yang kedua, superstruktur, dan yang ketiga, struktur mikro. 1. Struktur makro. Struktur makro
makro merupakan makna global atau umum dari sebuah teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari sebuah teks. Dengan kata lain, analisis struktur makro merupakan analisis sebuah teks yang dipadukan dengan kondisi sosial di sekitarnya untuk memperoleh satu tema sentral. Yang kedua, superstruktur. Superstruktur merupakan kerangka dasar sebuah teks yang meliputi susunan atau rangkaian struktur atau elemen sebuah teks dalam membentuk satu kesatuan bentuk yang koheren. Dengan kata lain, analisis superstruktur merupakan analisis skema atau alur sebuah teks, seperti halnya sebuah bangunan. Sebuah teks juga tersusun atas berbagai elemen seperti pendahuluan, isi, penutup yang harus dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah teks yang utuh dan menarik. Struktur yang ketiga, struktur mikro. Struktur mikro merupakan analisis sebuah teks berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya. Nah, unsur-unsur intrinsik struktur mikro terdiri dari 1. Unsur semantik, 2. Unsur sintaksis, 3. Unsur stilistik, dan yang keempat, unsur retoris. Untuk unsur yang semantik, nah, dalam hal ini dikategorikan sebagai makna lokal, seperti hubungan antar kata, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf yang membangun satu kesatuan makna dalam satu kesatuan teks. Unsur yang selanjutnya yaitu unsur sintaksis. Merupakan salah satu elemen yang membantu pembuat teks untuk memanipulasi keadaan dengan jalan penekanan secara tematik pada tatanan kalimat. Nah, manipulasi tersebut dapat berupa pemilihan penggunaan kata, seperti kata ganti, preposisi, konjungsi, serta pemilihan bentuk-bentuk kalimat seperti kalimat aktif atau pasif. Unsur selanjutnya yaitu unsur stilistik. Nah, merupakan unsur gaya atau ragam tampilan sebuah teks dengan menggunakan bahasa sebagai sarananya. Nah, sebuah teks bisa memilih berbagai ragam tampilan seperti halnya membuat puisi atau narasi. Nah, terkait dengan gaya bahasanya, sebuah teks bisa menampilkan style melalui diksi atau pilihan kata atau pilihan kalimat, majas, dan ciri kebahasaan lainnya. Unsur yang terakhir yaitu unsur retoris, merupakan unsur gaya penekanan sebuah topik dalam sebuah teks. Nah, gaya penekanan ini berhubungan erat dengan bagaimana pesan sebuah teks akan disampaikan, meliputi gaya hiperbola dan gaya-gaya lainnya. Demikianlah penjelasan materi analisis wacana dan pragmatik mengenai wacana multimoda, pengertian, ciri, dan struktur. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.